Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya dan juga saudara tirinya yang bernama bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat, misalnya mengambil air dari sumber yang jaraknya jauh. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya, namun diam-diam ia harus mengakui bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan demikian rupa ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Suatu ketika ia mendapati seekor ikan menggelepar-lepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala mencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Bawang putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkan ke dalam air sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyebolkan keluar dan mengeluarkan suara, "Terima kasih bawang putih karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku. Maka aku juga akan membantu kesulitanmu." "Hai, kau bisa berbicara ikan?" "Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa." "Oh, maafkan aku, hamba dewa." "Tidak mengapa, sekarang masukkan cucianmu ke dalam air," minta ikan. Bawang putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyala kembali ke dalam sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Semenjak saat itu sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya, gumam bawang merah. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anaknya yang dengki itu. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilakan makan. Bawang putih membuka bungkusan itu, ternyata berisi duri ikan mas. Seketika pucat pasi wajah bawang putih. Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintasi di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah.
Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng Bawang Putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya dibawa ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.